Esra, apakah di sorga itu ada perbedaan antara orang yang melakukan perbuatan baik lebih banyak dengan yang lebih sedikit, atau yang melakukan pelayanan lebih banyak dan dengan yang lebih sedikit? Apakah ada perbedaan nantinya rumahnya lebih besar, emasnya lebih banyak, jabatannya lebih tinggi, ada kapten, ada prajurit, atau semuanya sama Pak Esra? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, kalau ditanyakan apakah keadaan kita atau kondisi kita pada waktu kita di surga itu akan sama? Nah, pertama-tama saya perlu tegaskan dulu bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang surga ini ada dua hal yang harus kita bedakan. Pertama adalah masuknya kita ke surga, dan yang kedua adalah upah kita di surga. Nah, bahwa kita masuk surga itu tidak tergantung dari upaya kita, tidak tergantung dari usaha kita, tidak tergantung dari pelayanan kita. Kalau orang melayani baru dia masuk surga, itu namanya salvation by works, selamat karena berbuat baik. Dan itu bukan cuma salah, tapi sesat. Alkitab bicara bahwa orang selamat hanya karena iman. Ya, bukan karena jasa kita. Saudara bisa baca dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi pada waktu kita percaya kepada Yesus, kan kita tidak ada banyak di antara kita yang tidak langsung menjadi almarhum. Kita masih hidup cukup lama di dalam dunia ini. Lalu kita mulai berbuat baik, kita mulai melayani Tuhan. Nah, pada waktu kita mulai berbuat baik dan melayani Tuhan itu harusnya sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan karena sudah diselamatkan melalui anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan itu terlalu baik sehingga Dia masih mengganjar kita lagi dengan upah-upah di dalam perbuatan atau pekerjaan baik kita dan juga pelayanan kita kepada Dia. Nah, maka pertanyaannya sekarang adalah bahwa apakah di surga keadaan kita sama? Jikalau surga juga berbicara soal upah, akan ada upah di surga, maka yang namanya upah itu tidak bisa setara. Yang namanya upah itu tidak bisa seragam atau sama rata. Karena orang yang bekerja banyak, itu pasti akan menuai banyak. Orang yang menabur banyak, itu akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit, itu akan menuai sedikit. Nah, saya perlu tekankan di sini bahwa kadang-kadang ayat ini hanya dimaknai sebagai menabur di dunia ini lalu menuai di dunia ini. Jadi, kalau saudara kasih persembahan persepuluhan yang banyak, maka saudara akan menuai banyak lalu saudara menjadi kaya raya di dunia ini. Tidak. Ya. Tentu saja Tuhan bisa memberkati di dunia ini, tapi harus dilihat secara global bahwa berkat dan pembalasan Tuhan bagi semua yang kita lakukan itu berlaku bagi dunia ini atau bahkan berlaku sampai terutama di dalam kekekalan. Karena itulah maka prinsip ini berlaku. Orang yang menabur banyak itu akan menuai banyak. Nah, pekerjaan baik kita di dalam dunia ini itu boleh dikatakan sebagai apa yang kita tabur. Nah, juga itu tidak berarti bahwa kalau begitu maka kita banyak menabur, kita akan kaya di dunia ini. Lalu tidak menabur yang banyak, maka kita akan miskin di dunia ini. Tidak juga. Itu namanya teologi kemakmuran. Nah, ada orang yang menabur di dunia ini, tetapi nanti menuainya di surga. Karena itulah maka dengan prinsip siapa menabur banyak akan menuai banyak, siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, maka tentu saja harus ada perbedaan upah di dalam kerajaan surga tergantung seberapa banyak kamu menabur. Menabur ini bukan hanya soal uang, ya, tapi waktu, tenaga, talenta yang kita curahkan bagi pekerjaan Tuhan. Itu tidak kehilangan upahnya. Makanya dalam Injil Matius pasal 10 itu dikatakan bahwa barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja dia tidak akan kehilangan upahnya. 1 Korintus 15 ayat 58, di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, kalau begitu, misalnya saya percaya Yesus, saya selamat. Saudara percaya Yesus, saudara selamat juga, masuk surga. Tapi sepanjang di dunia, saya bekerja mati-matian. Saya menabur begitu banyak untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Lalu saudara santai-santai saja. Kalau kita sama di surga, upah yang kita terima itu sebuah ketidakadilan. Nah, bahkan Alkitab juga mengindikasikan adanya perbedaan di surga. Seperti dalam Matius pasal 5 ayat 19 dikatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga.
Lalu siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Berarti ada tempat yang rendah, ada tempat yang tinggi. Dan itu juga berbicara soal upah yang berbeda. Nah, kalau ditanyakan apakah nanti di sana ada yang rumahnya dari emas, rumahnya dari perak dan sebagainya. Nah, kita tidak boleh membayangkan bahwa itu seperti rumah di dunia ini. Itu pasti gambaran upah, tapi seperti apa perbedaan itu? Nah, kadang-kadang Alkitab memakai bahasa simbolis. Memakai bahasa simbolis seperti mahkota-mahkota yang lain sebagainya. Tapi Alkitab tidak memberikan penjelasan lebih detail seperti apa konkretnya upah kita itu. Tapi yang pasti itu ada perbedaan di sana. Ya. Nah, maka dikatakan bahwa Tuhan akan datang kembali dan akan membawa upah, atau dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kita orang percaya kan tidak mungkin tidak selamat. Maka perbuatan kita lah yang diperhitungkan menjadi upah itu. Ya, karena itulah maka, nah, kita memang tidak boleh menjadikan upah itu sebagai motivasi kita. Motivasi kita berbuat baik, motivasi kita melayani itu harus karena syukur kepada Tuhan. Tapi walaupun demikian, Tuhan masih berbuat baik dengan memberikan upah kepada kita. Karena itulah, rajin-rajinlah berbuat baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan nanti upahmu besar di surga.